Jack Lamer, pria asal Bandung, Jawa Barat ini bernama lengkap Jaka Satria. Sejak kecil, Jack Lamer sudah terbiasa dengan perkelahian. Dia seringkali memukul teman-temannya, manakala temannya tersebut membuat kesal Jack Lamer. Sejak kecil, dia selalu bersikap bak jagoan. Pukul sana-sini, menghajar siapapun yang membantahnya. Sifat itu pun terbawa manakala Jack Lamer tumbuh dewasa. Karena hal itulah, dia bertekad suatu hari ingin menjadi jagoan yang terkenal dan punya nama besar. Hingga atas tekad itulah, Jack Lamer berguru berbagai ilmu kesaktian dari dukun-dukun sakti dan para mantan jawara di berbagai pelosok daerah. Ilmu kebal, ilmu pamacan, ilmu sirep, hingga bermacam-macam susuk ia sematkan di tubuhnya. Setelah dirasa tubuhnya memiliki kekuatan yang tiada tanding, Jack Lamer kemudian merantau menuju ibu kota Jakarta. Ia menyambangi salah satu terminal besar di Jakarta kala itu. Ia bermaksud untuk mengobrak-abrik komplotan penguasa di sana, kemudian mengambil alih kekuasaan. Upaya itu pun berhasil ia lakukan. Jack Lamer mampu menaklukkan preman-preman penguasa di terminal itu dalam waktu yang cukup singkat. Ya, hingga akhirnya Jack Lamer menjadi preman penguasa terminal Pasar Senen. Ia menjadi raja preman yang membawahi komplotan-komplotan preman lain yang berada di wilayah tersebut. Jack Lamer menjelma menjadi sosok yang sadis dan kejam. Ia ditakuti dan disegani oleh semua orang yang mengenalnya. Tidak hanya ditakuti oleh para pedagang dan sopir-sopir angkutan umum, tetapi juga ditakuti oleh kalangan preman dan pengamen. Jack Lamer dikenal sebagai sosok yang angkuh dan sombong. Jika dia marah atau kesal, dia langsung menghajar siapapun orang itu. Di terminal Pasar Senen, Jack Lamer benar-benar membabi buta dengan kekuasaannya. Ia memiliki puluhan anak buah yang tersebar di berbagai titik area terminal. Berbagai tindakan kejahatan seperti penjamretan, pencopetan, hingga penodongan yang terjadi di area terminal tidak lain dan tidak bukan semua itu dilakukan oleh komplotan Jack Lamer. Setiap hari, anak buah Jack Lamer memungut uang keamanan dari seluruh pedagang dan pengemudi angkutan umum yang memasuki area terminal. Kemudian, mereka menyetornya kepada Jack Lamer. Setiap malam, Jack Lamer beserta komplotannya selalu berpoya-poya menikmati uang haram yang mereka dapat dari hasil memalak dan sebagainya. Tak ada satupun orang yang bisa menghentikan mereka. Kekuasaan dan kebengisan Jack Lamer tercium sampai ke berbagai daerah. Hingga banyak preman-preman dari luar yang penasaran ingin menguji kekuatan Jack Lamer. Satu persatu, preman-preman besar masuk dan menantang Jack Lamer untuk berduel. Misi mereka tidak semata-mata hanya ingin merebut kekuasaan area terminal, tetapi juga memang ingin memusnahkan seorang Jack Lamer. Namun, meskipun penantang berdatangan silih berganti, belum ada satu orang pun yang berhasil mengalahkan Jack Lamer. Mereka semua harus pulang dengan kekalahan. Bahkan, ada beberapa yang pulang hanya tinggal nama saja. Semakin banyak orang yang dikalahkan Jack Lamer, maka semakin sombong pula kelakuannya.
Ia selalu sesumbar bahwa dirinya lah preman paling kuat di area terminal Pasar Senen. Memang, Jack Lamer merupakan pentolan preman yang memiliki berbagai ilmu kesaktian seperti ilmu kebal. Sudah belasan kali, Jack Lamer kena bacok saat terlibat perkelahian. Namun, ia sama sekali tidak terluka. Hal itu semakin menguatkan bahwa Jack Lamer memang menguasai berbagai ilmu kebal. Namun, sekuat-kuatnya orang, pasti ada kelemahannya pula. Karena sejatinya, di atas langit masih ada langit. Suatu hari, di kawasan Terminal Senen sedang dilanda hujan deras. Jack Lamer beserta anak buahnya sedang berpesta miras di sebuah warung di pojok terminal. Ketika mereka sedang asik menenggak minuman, tiba-tiba salah satu dari mereka melihat sesosok pemuda yang sedang berteduh di sebuah warung. Niat buruk pun langsung terbesit. Mereka sepakat untuk memalak pemuda tersebut agar mereka bisa mendapat tambahan uang untuk membeli minuman. Tanpa berlama-lama, dua orang anak buah Jack Lamer pun langsung menghampiri dan memalak pemuda itu. Namun sial, anak buah Jack Lamer bukannya mendapat uang dari pemuda itu, melainkan malah babak belur dihajar si pemuda. Kondisi itu tentu saja membuat Jack Lamer murka. Jack Lamer langsung bergegas mendatangi pemuda itu. Sambil berteriak, Jack Lamer berkata, "Kurang ajar, siapa lu? Berani-beraninya ngehajar anak buah gua." "Saya Sidik, emangnya abang siapa?" jawab si pemuda dengan nada santai. "Lu nggak tahu siapa gua? Gua Jack Lamer, preman penguasa di sini. Dan dua orang yang lu hajar tadi adalah anak buah gua," ucap Jack Lamer. "Oh, abang preman di sini?" "Iya bang, dua orang tadi saya hajar karena mereka kurang ajar," jawab Sidik. Mendengar jawaban-jawaban Sidik, Jack Lamer pun semakin marah. Tanpa banyak basa-basi lagi, Jack Lamer langsung menyerang Sidik. Namun, entah ilmu dan kekuatan apa yang dimiliki oleh Sidik. Saat itu, Jack Lamer benar-benar kesulitan menyerang Sidik. Justru sebaliknya, Sidiklah yang dengan mudah menyerang Jack Lamer. Jack Lamer yang selama ini dikenal sakti, kebal, dan tahan pukul, harus merasakan sakit karena pukulan-pukulan Sidik. Bahkan hanya dalam hitungan menit, Jack Lamer ambruk dan tersungkur ke tanah. Dengan posisi kaki di atas kepala Jack Lamer, Sidik pun berkata, "Jadi orang jangan sok jagoan bang, jangan besar kepala. Saya tahu abang memiliki ilmu kebal dan sebagainya. Tapi bagi saya, ilmu abang tidak ada apa-apanya. Saya sudah menggenggam semua kelemahan ilmu-ilmu abang. Jadi, mudah bagi saya untuk melumpuhkan abang. Ingat bang, di atas langit masih ada langit," ucap Sidik. Akhirnya, Jack Lamer meminta ampun, dan Sidik pun melepaskannya. Jack Lamer bangun sambil menahan malu, kemudian berlari meninggalkan terminal. Semenjak kejadian itu, Jack Lamer tidak pernah lagi menginjakan kaki ke terminal. Ia hilang bagai ditelan bumi. Usut punya usut, Sidik merupakan pemuda asal Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ia merupakan anak tunggal dari seorang mantan jawara sakti asal Garut. Konon, Sidik adalah pemilik ilmu-ilmu kesaktian tingkat tinggi yang diturunkan dari sang ayah. Sehingga, mudah bagi Sidik untuk mengalahkan preman sekelas Jack Lamer. Namun, sosok Sidik bukanlah pemuda yang sombong. Meskipun dia anak dari seorang mantan jawara,
ia selalu bersikap rendah hati. Demikian rangkaian kisah tentang tumbangnya Raja Preman berilmu kebal oleh seorang pemuda dari desa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.